Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu lanjutkan kembali pembahasan materinya mengenai flowchart yang yaitu di sini ada suatu algoritma yaitu untuk menentukan bilangan terbesar dari 3 bilangan yang diinputkan. Algoritmanya kita lihat ya. Yang pertama adalah masukkan bilangan pertama, kemudian masukkan bilangan kedua, kemudian masukkan bilangan ketiga. Ya, misalkan bilangan pertamanya ini adalah B1, bilangan keduanya adalah B2, dan bilangan ketiganya ini adalah B3. Misalkan gitu ya. Kemudian di sini ada penggunaan if di sini. Jika B1 lebih besar dari B2 dan B1 lebih besar dari B3, maka cetak bilangan pertama adalah bilangan terbesar. Ingat, di sini menggunakan operator N nantinya. Jadi kalau menggunakan operator N, masih ingat ya, kalau dia bernilai benar jika semuanya benar. Jadi kalau nanti kondisinya pada saat diuji nilai B1 lebih besar dari B2 ini benar, berarti kan nilainya 1. Kemudian kalau B1 ini lebih besar dari B3 ini juga benar, maka ini nilainya juga 1. Jadi kalau 1N1 pasti nanti 1 gitu. Berarti nanti hasilnya true atau benar, sehingga nanti bisa mencetak bilangan pertama adalah bilangan terbesar. Jadi ini nanti dibandingkan, jika bilangan pertama ini lebih besar daripada bilangan kedua dan bilangan pertama ini lebih besar dari bilangan ketiga, maka cetak bilangan pertama adalah bilangan yang terbesar. Kemudian di sini jika bilangan kedua ini lebih besar dari B1, bilangan pertama, dan bilangan kedua ini lebih besar dari bilangan ketiga atau B3, maka cetak bahwa bilangan kedua adalah bilangan terbesar. Kemudian terakhir adalah cetak bilangan ketiga adalah bilangan terbesar. Jadi ya, kalau kita lihat dari sini, ini ada kondisi yang lebih dari 1, dan penggunaan if-nya ini juga lebih dari 1. Kalau contoh yang sudah Ibu berikan sebelumnya, itu penggunaan if-nya masih hanya dengan 1 kondisi. Kalau sekarang ini contohnya adalah penggunaan if dengan beberapa kondisi, dan if-nya ini tidak hanya 1. Nah, nanti kalau misalkan kita implementasikan misalkan dengan menggunakan bahasa program Python ya, nanti ada penulisannya agak berbeda lagi dengan yang tadi. Kalau tadi yang Ibu contohkan kan hanya if else. Nah, kalau seperti ini nanti agak berbeda ya. Karena apa? Karena penggunaan kondisinya ini lebih dari 1. Jadi if-nya lebih dari 1 ya. Dan ini algoritma ini kalau misalkan kita buatkan ke dalam bentuk flowchartnya, itu nanti seperti ini flowchartnya. Kalian lihat, mulai, kemudian input B1 dulu ya. B1 nilai bilangan pertama tadi, kemudian input B2 atau bilangan kedua, kemudian input bilangan 3 atau B3. Nah, setelah itu baru diuji nanti di sini. Apakah B1 lebih besar dari B2 dan B1 lebih besar dari B3? Jika iya, maka ini yang akan dikerjakan. Kalau sudah mencetak bilangan pertama adalah bilangan terbesar, kemudian ini selesai. Makanya ini tidak akan terbaca. Tapi kalau misalkan kondisinya ini salah, kalau ini kondisinya salah, maka dia akan melihat kondisi yang lain gitu. Ya, apakah B2 lebih besar dari B3 dan B2 lebih besar dari B1? Kalau iya, berarti nanti ini. Bilangan kedua adalah yang terbesar. Tapi kalau ini salah,
berarti ini yang dikerjakan. Bilangan ketiganya adalah bilangan yang terbesar. Nah, sekarang kalau misalkan ini diimplementasikan dengan menggunakan Python bagaimana? Kita lihat ya. Oke, nah di sini Ibu sudah buatkan ya untuk penerapannya dalam menggunakan Python. Jadi pertama tadi ada B1, kita tentukan ya untuk input bilangan pertama. B2 ini untuk input bilangan kedua. B3 ini untuk input bilangan ketiga. Baru kita diuji. Ya, untuk pengujiannya penulisannya kondisi masih sama. Ingat di sini ada operator AND, simbolnya seperti ini. Jadi jika ini benar, B1 lebih besar dari B2 dan B1 lebih besar dari B3 ini benar, maka ini yang dicetak. Bilangan pertama adalah terbesar. Tapi kalau salah, maka dia akan mengerjakan ini. Nah, ini kalau kalian perhatikan ini ada elif ya. Elif ini kepanjangan dari else if. Karena penggunaan if-nya itu lebih dari satu, ya, penggunaan if-nya lebih dari satu, maka di sini menggunakan elif karena masih ada kondisi yang harus diuji, ya. Jadi kalau untuk Python seperti ini if, kemudian ini bukan else tapi elif dulu, ya, karena ada pengujian yang lainnya dulu. Baru nanti di sini baru else, seperti itu. Oke, kita coba ya, kita run hasilnya seperti apa ya, kita lihat. Nah, misalkan Ibu nih input bilangan pertamanya adalah 10, bilangan keduanya adalah 6, kemudian bilangan ketiganya adalah 9. Berarti kalau secara kasat mata dari ketiga bilangan yang kita inputkan ini, yang terbesar adalah bilangan pertama karena nilainya adalah 10. Ya. Berarti kan di sini masuk pengujian di sini. Oh, B1-nya 10. 10 apakah lebih besar dari B2? B2-nya 6. Iya, benar, lebih besar. Berarti ini udah true dulu. Nah, sekarang kita bandingkan antara B1 dengan B3. B1-nya 10, B3-nya adalah 9. 10 apakah lebih besar dari 9? Iya juga, berarti ini benar. Oh, di sini 1, di sini benar, N di sini juga benar. N di sini nilainya 1, N1, berarti pasti benar. Berarti kalau benar ini pasti yang akan ditampilkan. Kita lihat. Nah, benar kan? Di sini yang ditampilkan adalah bilangan pertama adalah bilangan yang terbesar. Seperti itu. Ya, kita coba lagi sekarang. Coba lagi. Misalkan bilangan pertamanya adalah 8, bilangan keduanya adalah 5, dan bilangan ketiganya adalah 9 misalkan. Berarti kalau dilihat dari nilai-nilai yang diinputkan, pasti bilangan ketiga ini adalah yang akan ditampilkan dan menjadi bilangan yang terbesar gitu. Jadi kalau diuji gini, bilangan pertama 8. 8 apakah lebih besar dari B2-nya adalah 5. 8 apakah lebih besar dari 5? Benar. Ya, nilainya di sini 1. Terus sekarang diuji. Bilangan pertama 8. Bilangan ketiganya adalah 9. 8 apakah lebih besar dari 9? Oh, salah. Ingat di sini ada true, di sini ada false. Kalau menggunakan N pasti hasilnya adalah false. Karena ini false, berarti kita menguji dengan kondisi yang lain seperti ini. Nah, sekarang kita lihat. Oh, B2-nya tadi adalah 5. B3-nya adalah 9. 5 apakah lebih besar dari 9? Oh, sudah jelas salah. False, nilainya 0 pasti ya. Sekarang B2-nya di sini adalah 5. B1-nya adalah 8. 5 apakah lebih besar dari 8? Juga false. Ingat kalau false, N false, 0 N 0 pasti juga false hasilnya, maka ini tidak dikerjakan. Makanya nanti yang akan dikerjakan adalah yang else terakhir ini. Berarti bilangan ketiga adalah bilangan terbesar. Kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya adalah bilangan ketiga adalah bilangan yang terbesar. Nah, begitu ya caranya ya. Cara prosesnya itu bagaimana supaya nanti tampilannya seperti ini yang wajib kalian pahami gitu. Jadi kalian harus memahami benar mengenai bagaimana sih prosesnya untuk menghasilkan output seperti itu gitu.
ya. Oke. Berikutnya di sini adalah ini ada tambahan materinya. Boleh silahkan nanti kalau kalian ingin melihat tambahan materinya, kunjungi dari jurnal yang ada di sini, ya. Oke. Ibu lanjutkan. Nah, ini ada beberapa latihan, latihan soal. Yang pertama di sini diberikan flowchart sebagai berikut. Oh, jika di input grossnya adalah 10, maka hasil tercetaknya berapa? Oh, kita lihat aja. Di sini grossnya nilainya 10. Berarti kemudian kita akan menghitung buah. Berarti grossnya 10. 10 dikali 144. Berarti cetak buah. Berarti hasilnya adalah 1440. Dan selesai. Nah, ini kalau dibuatkan ke dalam programnya ini seperti ini. Nih, kalian lihat tadi gross ya. Grossnya nanti kita bisa inputnya nanti di sini 10. Nah, nanti buahnya nanti berapa gitu di sini hasilnya. Kita coba run ya. Kita run. Jadi grossnya tadi nilainya diketahui 10. Kalau kita input berarti buahnya adalah 1440 begitu ya. Jadi antara flowchart dengan program itu juga harus sama ya, tinggal programnya mengikuti dari flowchartnya saja. Kemudian berikutnya ini ada soal lainnya. Oh, diketahui diketahui di sini nilai pi-nya adalah 3,14. Kemudian kalian diminta untuk menginput nilai jari-jarinya misalkan 20. Maka keliling dari lingkarannya ini berapa? Gitu. Berarti kalau secara hitungan di sini ya, 314. Di sini input jari-jari R-nya adalah 20. Berarti keliling adalah 2 kali pi kali R. Oh, pi-nya tadi nilainya 3,14. R-nya tadi nilainya adalah 20. Berarti kan 2 kali 3,14 kali 20. Nah, nanti hasilnya ini nanti akan ditampilkan di keliling gitu. Nah, ini kalau misalkan Ibu buatkan ke programnya seperti ini hasilnya nih. Pi 3,14 tadi ya. R tadi kita diminta untuk menginputkan jari-jari. Terus ini tadi untuk menghitung keliling tadi, kemudian cetak keliling lingkarannya itu berapa. Kita lihat, kita run. Tadi pi-nya 314, R-nya tadi 20 ya. 20, maka keliling lingkarannya adalah 125,6. Begitu. Oke. Kita contoh yang lainnya, latihan berikutnya. Nah, di sini untuk latihan berikutnya ini diberikan flowchart seperti ini ya. Maka hasil yang tercetak nanti itu bilangannya berapa gitu. Kalau kita dihitung proses secara manual, kita lihat aja, oh bilangannya pertama kali nilai awalnya adalah 0. Kita uji dulu 0 apakah lebih besar dari 12? Iya, berarti ini yang akan dikerjakan. Berarti di sini bilangan sama dengan bilangan plus 4. Berarti tadi nilai bilangan pertama kan 0. 0 ditambah 4. Berarti nilai bilangan sekarang itu adalah 4. Berarti bilangan terakhir yang ada di sini itu adalah 4. Nah, setelah mencetak bilangan 4 ini dia kembali lagi nih ke sini, ke proses pengujiannya dulu. Nah, tapi yang diuji di sini nilai bilangannya bukan 0 lagi, tapi sekarang adalah 4. 4 apakah lebih kecil dari 12? Iya. Oh, kalau iya berarti tambahkan lagi bilangan tersebut dengan 4. Berarti bilangan terakhir, bilangan tadi adalah 4. 4 ditambah 4. Berarti hasilnya adalah 8. Berarti bilangan sekarang di sini ini adalah 8. Berarti yang dicetak adalah 8. Berarti tadi sudah ada 4, 8. Kemudian kembali lagi ke sini. Bilangan terakhir di sini tadi berapa? Oh, 8. 8 apakah lebih kecil dari 12? Iya. Oh, kalau iya berarti ini dikerjakan lagi. Berarti 8 ditambah 4. Berarti hasilnya adalah 12. Cetak lagi di sini adalah 12. Kembali lagi ke sini.
Nah sekarang 12 apakah lebih kecil dari 12? Oh tidak, berarti kalau tidak ini yang dikerjakan, berarti selesai. Seperti itu, berarti nanti dari flowchart ini akan menghasilkan bilangan yang dicetak berapa saja. Berarti tadi ada 4, 8, dan 12. Itu kalau proses manualnya seperti itu cara hitungnya untuk outputnya. Nah, sekarang kalau kita praktekkan dengan program, hasilnya berapa? Apakah benar 4, 8, dan 12? Kita lihat. Nah, ini programnya tadi ya. Bilangan sama dengan 0 ya. Kemudian kalau ini harusnya menggunakan perulangan ya. Harusnya menggunakan perulangan. Jadi kalau seperti ini nanti tampilannya coba ibu ubah dulu ya. While misalkan ini tadi ya, while bill apakah lebih kecil dari 12. Ini tadi ya, bill sama dengan bill plus 4, kemudian print bilangannya, nah tadi berapa gitu ya. Kalau tidak, selesai. Misalkan begitu, misalkan ya, ini ibu tambahin aja ini untuk selesainya. Kita coba run. Oke, nah kalian perhatikan nih, yang ditampilkan tadi pertama kali bilangannya adalah 4 ya, karena tadi di sini pertama kali nilai bilangan yang ada di sini yang tersimpan adalah 4 ya. Kemudian balik lagi ke sini bertambah 4 ya tadi ya. Sekarang nilai bilangannya bertambah 4, berarti menjadi 8. Yang ditampilkan nanti di sini 8. 8 balik lagi ke sini. 8 tambah 4 nanti 12 ya, gitu. Seperti ini ya nanti hasilnya ya. Jadi bisa kalian perhatikan ya. Oke. Kemudian berikutnya ini adalah contoh di latihan keempat. Nah, di latihan keempat ini diberikan misalkan input nilai adalah 70. Nah, kemudian diuji apakah nilai 70 itu lebih besar dari, apakah nilai itu lebih besar dari 70 gitu. Ya, jika yang diinput nilainya adalah 70, maka kira-kira apa? Nilai yang diinputnya di sini adalah 70. 70 apakah lebih besar dari 70? Salah, ya kan? Berarti nanti apa yang ditampilkan? Yang ditampilkan di sini adalah ini. Keterangannya adalah under here. Jadi kalau seperti ini kalian juga bisa mendefinisikan. Jadi ini tidak langsung dicetak, misalkan ini dengan dicetak misalkan ini dengan di sini pakai cetak lulus, Anda lulus, di sini cetak Anda here, enggak, tapi bisa didefinisikan dengan diinputkan ke dalam sebuah variabel seperti ini gitu. Ya, jadi kalau misalkan di sini nilainya 70 tadi, oh disimpan nanti variabelnya ini yang dikerjakan, keterangannya adalah Anda lulus. Kemudian kalau misalkan tidak ya berarti keterangan Anda here. Berarti pada saat ini adalah cetak keterangan, berarti keterangan yang dicetak ya ini tadi, apakah lulus atau apakah here, seperti itu. Oke, kita lihat ya programnya. Jadi seperti ini. Nih. Ya. Di sini nanti kalian diminta untuk memasukkan nilainya dulu. Kemudian di sini ada diuji gitu. If nilai lebih besar dari 70. Kalau iya, nah di sini ada variabel ket sama dengan Anda lulus misalkan. Berarti di sini nanti ini yang akan dikerjakan. Oh, akan menyimpan nilai ket ini kalau misalkan nilainya lebih besar dari 70, berarti yang disimpan nilai ketnya adalah Anda lulus. Sehingga begitu keluar dari percabangan, ini nilai ket yang ditampilkan di sini adalah nanti Anda lulus gitu. Tapi kalau misalkan di sini nilainya ternyata ini misalkan nilai apakah lebih besar dari 70 ini bernilai salah, berarti nanti yang dikerjakan ini berarti akan menyimpan nilai ketnya adalah Anda here. Berarti pada saat dicetak itu nanti tampilannya adalah ketnya adalah Anda here, seperti itu. Kita coba ya.
Kita coba. Oke, nah ini misalkan ibu tadi ya di input adalah 70, berarti nilainya adalah, nih keterangannya adalah underhair. Kenapa ini underhair? Iyalah 70 apakah lebih besar dari 70? Ya tidak sama gitu, makanya yang salah, bernilai salah, makanya yang bernilai salah, makanya ini yang ditampilkan seperti itu. Jadi bisa juga ya mendefinisikan hasilnya nanti kalian di dalam satu variabel seperti ini, nanti tinggal dipanggil saja seperti itu ya. Oke, ini contoh-contoh yang lain ya yang bisa kalian pahami. Nah berikutnya contoh lagi. Nah di sini adalah ada satu flowchart seperti ini. Nah di sini diketahui bilangannya sama dengan 1, terus bill apakah lebih kecil dari 10. Jika iya, cetak bill, kemudian bill sama dengan bill plus 1. Oh, ini tadi sudah kita bahas ya sebenarnya ya. Nanti kalau di ini menggunakan perulangan ya. Menggunakan perulangan ini kalau misalkan dicetak nanti akan menampilkan bilangannya yang dicetak ini adalah 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Jadi nanti ada sampai 9 ya yang dicetak bilangannya, karena begitu nanti nilai billnya ini 10, kalau di sininya 10 berarti 10 apakah lebih besar dari 10? Tidak. Berarti kalau tidak berarti stop, berarti selesai. Artinya keluar dari perulangan. Oke, ini tadi sudah ya, Ibu bahas ini tadi ya. Kita lihat. Nah, kemudian nanti ini ada tugas bagi kalian ya. Jadi kalian nanti yang pertama tugasnya adalah membuatkan flowchartnya di sini untuk mendapatkan nilai terbesar dari beberapa nilai yang diinputkan seperti ini. Yang berikutnya adalah juga diminta untuk membuatkan flowchart untuk menghitung deret angka seperti ini. Itu flowchartnya seperti apa. Nah, kalau untuk yang tugas pertama, Ibu tambahin lagi tugasnya. Jadi tidak hanya membuatkan flowchartnya saja, tapi Ibu minta kalian buatkan juga ke dalam program Python-nya. Program Python-nya nanti seperti apa untuk yang nomor 1. Kalau untuk yang nomor 2 ini cukup flowchartnya saja ya, cukup flowchartnya saja, tidak perlu programnya. Kemudian untuk tugas yang berikutnya, yang ketiga ini, nah dari flowchart ini, nah sekarang kalian diminta untuk membuatkan algoritmanya atau pseudo code-nya dari flowchart yang ada di sini, nanti seperti apa. Dan kemudian Ibu tambah lagi satu lagi, selain selain kalian diminta untuk membuatkan algoritmanya, Ibu juga minta kalian implementasikan ke dalam programnya, yaitu ke dalam bahasa Python seperti itu. Jadi nanti kalian terjemahkan flowchart ini nanti ke dalam programnya gitu, dan nanti hasilnya seperti apa nanti silahkan kalian coba. Dari materi-materi Ibu ini ada 2 if, tadi juga Ibu sudah memberikan contohnya ya secara tidak langsung tadi, walaupun kita materinya belum pembahasan ke branching, tapi setidaknya sudah Ibu singgung sedikit mengenai mengenai penggunaan if ataupun mengenai penggunaan loop atau perulangan. Oke, jadi nanti silahkan tugasnya dikerjakan. Ini ya ada 3 tugas untuk yang ada di pertemuan 3 ini ya. Oke, jadi nanti silahkan dari materi-materi yang sudah Ibu sampaikan ini mengenai pembuatan flowchart, jika kalian merasa ada yang masih kurang paham, silahkan bisa ditanyakan ke Ibu gitu. Nanti akan kita diskusikan bersama-sama. Baik, Ibu cukupkan sekian dulu pembahasan materi mengenai flowchart. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.